Hai Bonsai, ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas tentang persalinan di masa pandemi COVID-19. Simak yuk videonya, tapi jangan lupa klik subscribe dulu dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi. Masa pandemi COVID-19 ini tentunya menjadikan tantangan yang tersendiri. Tapi ingat, adanya tantangan adalah untuk kita menjadi lebih kuat. Nah, persiapan di masa pandemi ini sangat banyak ya, Bonsai. Yang perlu kita waspadai dari pandemi COVID-19 ini adalah risiko dari transmisi. Transmisi adalah penularan dari virus COVID-19 dari orang yang satu ke orang yang lain, dan juga dari bonsai ke debai. Sebagai informasi, bonsai yang sedang hamil dan bonsai yang tidak hamil akan mendapatkan peluang yang sama tertular atau mendapatkan transmisi dari virus COVID-19. Yang membedakan adalah case fatality rate, yang mana bonsai-bonsai yang sedang hamil lalu terpapar virus COVID-19 akan mungkin timbul gejala-gejala yang lebih berat, seperti sesak nafas, demam, gejala batuk, pilek, maupun seperti influenza. Kemudian komplikasi yang timbul juga bisa jadi lebih nyata, yang akhirnya berdampak juga pada perlunya perawatan ruang intensif atau ICU dan semacamnya. Sehingga untuk bonsai, yuk hindari, jangan sampai terpapar. Sehingga bonsai, untuk yang sedang hamil, yuk ikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Persiapan persalinan di masa pandemi tentunya lain. Sebelum pandemi, kita hanya memikirkan soal baju bayi, baju ibu, korset, baju menyusui, kemudian kain-kain, pembalut misalnya. Di masa pandemi, kita juga perlu mengupayakan persiapan dari alat pelindung diri. Contohnya masker. Pahami durasi penggunaan masker. Apakah bonsai akan menggunakan masker kain, atau masker medis, atau masker N95 misalnya. Nah, dengan memahami durasi, tentunya kita akan bisa mengkalkulasikan berapa jumlah masker yang akan kita bawa. Dan tidak sendiri, karena kita juga memerlukan masker untuk pendamping persalinan. Nah, selanjutnya kita juga perlu mempersiapkan mental, karena sepanjang proses persalinan, biasanya rumah sakit akan menentukan kebijakan soal pendamping dan pengunjung. Kita perlu memahami bahwa risiko transmisi menjadi lebih tinggi saat berkumpul banyak orang dalam satu tempat dalam satu waktu. Sehingga kebijakan dari rumah sakit sebenarnya adalah untuk melindungi kita sendiri. Nah, lalu di masa pandemi juga ada kebijakan soal kunjungan, yaitu biasanya pasien-pasien selama persalinan atau dalam perawatan tidak bisa dibesuk. Bonsai perlu mengerti ya, karena ini adalah kebijakan yang berpihak kepada kita dan untuk kebaikan kita bersama. Pemeriksaan yang sekarang direkomendasikan adalah pemeriksaan swab, karena sensitivitas dan spesifisitasnya lebih tinggi sehingga dapat dijadikan standar baku untuk menentukan diagnosis apakah ada infeksi COVID yang saat ini terjadi. Pemeriksaan swab ini tidak hanya untuk bonsai ya, tapi juga untuk pendamping persalinan nanti. Untuk swab sendiri biasanya akan dilakukan pada usia kehamilan kurang lebih 38 minggu, yaitu saat masa organ-organ sudah selesai dibentuk dan bonsai memasuki masa aterem atau cukup bulan. Nah, karena pemeriksaan swab ini hanya berlaku 7 hari, maka untuk bonsai-bonsai yang belum memasuki tanda-tanda persalinan pada usia kehamilan 39 minggu, bisa jadi perlu melakukan pemeriksaan swab ulang. Tapi jangan khawatir ya, semoga bonsai sudah mengalami proses persalinan di awal 39 minggu, sehingga swabnya tidak perlu diulang lagi. Nah, setelah mendapatkan hasil dari swab tadi, kita bisa menentukan tempat mana kita akan bersalin. Jika alhamdulillah swab kita hasilnya negatif, maka kita bisa bersalin dimanapun kita inginkan. Tapi jika swabnya positif, tentu dokter atau bidan yang saat ini menangani akan mempertimbangkan rujukan ke tempat-tempat yang bisa mendampingi persalinan dengan COVID-19. Biasanya tempat ini memiliki standar penanganan isolasi sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Kesimpulannya, memang bersalin di era pandemi ini perlu perhatian dan persiapan yang jauh lebih ekstra. Jadi jangan lupa siapkan alat pelindung diri yang baik, kemudian diskusikan juga kapan melakukan swab, dan setelah ada hasilnya, informasikan juga ya ke dokter yang menangani untuk menentukan tempat persalinan nanti yang mana yang aman. Semoga bonsai dan debai bisa melewati persalinan di masa pandemi COVID-19 ini dengan sehat dan lancar.